Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Afriani, peserta Lasar CPNS golongan 3, angkatan 34, kelompok 1, Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Saya berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman agenda 3, yaitu tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Pada pembelajaran agenda 3, kami dibimbing oleh Bapak Dr. Rahmedi Yunis, Esos MSI. Materi pokok dalam kesempatan ini adalah kedudukan ASN, peran dan tugas ASN, hak dan kewajiban ASN, sistem merit, manajemen ASN, smart ASN, dan literasi digital. Kita masuk pada materi pokok yang pertama, yaitu kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, peran dan tugas ASN. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada hak ASN. Hak ASN terdiri dari hak PNS dan hak P3K. Hak PNS dan hak P3K pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jaminan pensiunan dan jaminan hari tua. Yang termasuk ke dalam hak PNS adalah gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Ada hak, tentu juga ada kewajiban. Kewajiban seorang ASN yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Selanjutnya, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam instansi maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kewajiban ASN yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam manajemen sumber daya manusia ASN itu dikenal dengan sistem merit. Apa itu sistem merit? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Untuk saat ini, manajemen ASN sudah melakukan sistem merit, tidak berdasarkan sistem kekeluargaan lagi, dan kinerja dari ASN akan terukur. Kemudian, sistem merit memberikan manfaat bagi organisasi dan juga bagi ASN. Bagi organisasi, yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Jadi, dengan adanya sistem merit, maka organisasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN, manfaatnya adalah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Nah, untuk karir pegawai, maka dasar yang dilihat adalah kompetensi yang dimiliki oleh pegawai tersebut, bukan berdasarkan dengan siapa dia dekat dengan pejabat. Selanjutnya kita masuk kepada manajemen ASN. Manajemen ASN terbagi dua, ada manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen P3K yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Kita masuk pada materi selanjutnya adalah Smart ASN. Smart ASN adalah predikat yang diberikan kepada ASN dengan integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi atau literasi digital, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas, dan keramah tamahan. Nah, inti dari Smart ASN atau salah satunya adalah kemampuan dalam literasi digital. Apa sih literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Adapun kompetensi literasi digital yang harus dimiliki oleh ASN ada 4. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi yang kedua adalah digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Selanjutnya digital etik. Digital etik yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis dan meningkatkan kesadaran keamanan data pribadi dan keamanan organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh ASN ini, diharapkan ASN bijak dalam menggunakan digital. Sekian dulu hasil rangkuman materi agenda 3 saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.